perlu ada pada kita tiap hari. Karena Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dia adalah mengajar kita, dan Dia punya peranan mengingatkan kita tentang ajaran Yesus. Dan Santo Paulus mengingatkan, Timotius juga mengingatkan kita semua, perlunya kita kobarkan kuasa Roh Kudus pada diri kita. Roh Kudus yang telah kita terima waktu kita dibaptis, waktu kita menerima sakramen Krisma, perlu dikobarkan, kata Paulus. Karena roh yang kita terima itu, katanya, adalah roh yang membangkitkan kuasa, membolehkan kita. Roh itu membangkitkan cinta kasih pada kita. Roh itu membuat kita, membolehkan kita mengawal diri. Saudara-saudari, supaya kita hidup dikuasai Roh Kudus selalu. Dan pada masa ini, di mana kita dalam masa menunggu kedatangan Roh Kudus itu yang kita rayakan pada hari Pentakosta, marilah sama-sama kita berdoa sambil merenung, memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya lah yang menguasai kita dalam hidup kita sehari-hari, supaya dalam keluarga kita dapat mewujudkan kesatuan, supaya dalam GGD kita dapat mewujudkan kesatuan, supaya dalam paroki seluruh keuskupan kita dapat mewujudkan kesatuan, dan demikian sampai ke tahap masyarakat seluruh negara kita ada kesatuan yang sejati, bukan kesatuan yang paksa, bukan kesatuan yang palsu. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Minggu komunikasi. Kalau kaum muda, kamu lebih PK, lebih mahir dengan perkara-perkara komunikasi, dengan handphone kita yang mungkin yang terkini, dengan internet kita. Saya semua ketinggalan semuanya. Tetapi saudara-saudari, di dalam kita merayakan hari komunikasi, gereja mengingatkan kita, apakah alat-alat semuanya ini membuat kita atau membolehkan kita hidup bersatu? Apakah alat-alat semuanya ini yang begitu canggih benar-benar dapat membantu kita menjadi manusia yang semanusia-manusianya dan bertanggung jawab? Kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang berlaku pada masa ini, ramai orang kita yang sudah menjadi hamba kepada alat-alat, hamba kepada alat-alat semuanya ini. Mungkin tanpa handphone, hidup kita rasa sudah ada sesuatu yang tidak lengkap lagi. Selalu mesti ada handphone. Saya sendiri merasa ini, saudara-saudara, pada suatu ketika saya sedang dalam perjalanan ke Kuching, dan jadi saya letakkan handphone saya di kereta. Cepat-cepat saya berlari, naik kereta yang lain, handphone tinggal. Sesudah itu saya ramas-ramas, tidak ada handphone. Saya rasa ada sesuatu yang tertinggal. Macam saya punya hidup itu ada yang sudah tidak lengkap. Ya, mungkin bagi saudara-saudari yang sudah biasa terikat, melekat kepada handphone, itulah yang kita rasa. Ya. Tetapi apakah hidup kita ini tanpa handphone kita akan mati? Dan lebih teruk lagi saudara-saudari, karena alat-alat semuanya ini, alat-alat komunikasi, memang baik kalau kita gunakan dengan sepatutnya. Tetapi karena penyalahgunaan terhadap alat-alat semuanya ini, saudara-saudari, kesatuan itu tidak ada. Ya, kesatuan tidak ada. Sebagai contoh, anak-anak sekarang masing-masing punya handphone. Anak-anak mata melekat kepada TV, kepada internet. Mana ada komunikasi dengan ibu bapa lagi, atau antara satu sama lain. Memang makin hari makin
kurang. Karena kita punya komunikasi itu hanya dengan alat. Ya, lihat handphone, di segala-galanya ada di sana, SMS, game, segala-galanya. Demikian juga dengan internet. Kita kalau tidak menyadari perkara-perkara ini akan menjadi hamba, dan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan adik-adik, dengan abang kakak, dengan ibu bapak terjejas, dan komunikasi itu tidak ada lagi, tidak ada cinta kasih, tidak ada semangat kebersamaan, tidak ada semangat kekeluargaan. Apa itu manusia atau bukan? Itu bukan manusia lagi. Tapi semua alat ini saudara-saudari kita harus hati-hati. Demikian juga dengan handphone kita ini mengganggu sekali. Tuhan mau berfirman, bacaan-bacaan firman Tuhan itu khusus apabila kita datang ke gereja. Kita bawa handphone juga, tidak apa. Tapi waktu bacaan-bacaan firman Tuhan itu disampaikan, kita sedang SMS. Ini kenyataan. SMS. Jadi di mana masa Tuhan berbicara kepada kita? Kita pikir kita lakukan itu tidak mengganggu. Sebenarnya itu mengganggu. Komunikasi kita dengan Allah itu sudah tidak terjalin lagi. Dan banyak lagi perkara saudara-saudari, orang-orang kita melalui internet yang terbuka layanan sana sini dengan lucah-lucah. Bagaimana pemikiran otak manusia dari kecil sudah diracuni dengan bahan-bahan lucah. Itu sebab macam-macam masalah dan dosa berlaku pada kita karena kita tidak pandai menggunakan alat-alat semuanya ini. Jadi itulah sebab saudara-saudari si Paulus kita mengatakan supaya kita gunakan alat-alat komunikasi yang ada pada masa ini bukan untuk memudaratkan kita, tetapi untuk menyatukan kita. Bagaimana kita dapat menggunakan semua ini untuk kebaikan, bukan untuk diri sendiri sehingga tidak ada lagi kesatuan. Jadi saudara-saudari, secara singkat itulah harus kita ingat selalu. Apakah alat-alat semuanya ini membawa kita menjadi manusia sepenuhnya, ataupun menjadikan kita kurang manusia? Kurang manusia. Sepatutnya saudara-saudari dianya membantu kita, menyatukan kita, memberi kita kemudahan-kemudahan berkomunikasi dengan satu sama lain dengan lebih efektif. Tetapi di sebaliknya yang berlaku. Maka itulah saudara-saudari, marilah kita sama-sama juga senantiasa mohon kepada Roh Kudus kebijaksanaannya, supaya apapun yang ada pada kita gunakan dengan bimbingan, dengan kuasa kebijaksanaan Roh Kudus, supaya semuanya yang ada pada kita, khususnya alat-alat komunikasi pada masa ini, membawa kemuliaan kepada Allah, membawa kebaikan kepada kita satu sama lain, dan